Halo Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sandrina Evandalia dan juga ada. Albi Tama, halo. Halo, kali ini kita secara langsung ya live untuk ngebahas podcastnya after dari balapan MotoGP Mandalika 2025 langsung dari sirkuit Mandalika khususnya di Media Center. Media Center gitu. Media Center. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bisa lihat di belakang Yes. ya, masih ada teman-teman media juga yang masih ngolah data dari balapan gitu ya MotoGP Mandalika. Nah, untuk hasilnya dulu ya, Bi. Yes. Tadi hasilnya itu ada Fermin Aldeguer yang merupakan pembalap Rookie of the Year gitu ya. Fermin Aldeguer ini juga menjadi pembalap termuda yang menang di tahun 2025 ini. Kemudian juga ada Pedro Acosta tadi. Posisi kedua. Betul. Ketiga ada Alex Marquez. Nah, seperti biasanya gue akan tanya dulu ke Albi gimana sih impresinya untuk nonton di balapan MotoGP Mandalika 2025. Mungkin teman-teman juga pada nonton langsung ya. Ada yang dari sirkuit langsung nih, pasti penontonnya After Race yakin banget. Pasti beberapa di antaranya ada yang datang ke Mandalika juga. Terus kalau misalnya nonton di beberapa channel mungkin juga menyaksikan secara langsung gimana pertarungan antara pembalap MotoGP yang ada di Pertamina Grand Prix of Mandalika. Itu aduh nggak bisa diomongin sih pakai kata-kata, emang seru banget karena banyak aksi susul menyusul yang dilakukan antar rider kan, Rin. Dan itu tuh nggak biasa terjadi, dalam arti rider-rider yang tadi bertarung itu tuh biasanya di balapan-balapan kemarin tuh nyaris nggak kelihatan. Oke. Ada Raul Fernandez, ada Alex Rins, biasanya Alex Rins di belakang gitu ya, Fabio Quartararo yang depan. Nah ini Alex Rins tuh lagi mode setan banget gitu. Jadi yang El Diablo sebenarnya siapa sih gitu. Terus juga ada Pedro Acosta di sana, terus juga ada Luca Marini, ada Fermin Aldeguer, dan pokoknya seru banget ya, sampai akhir tuh menghasilkan pemenang-pemenang yang tidak terduga sebelumnya. Ini menjadi bukti juga kalau Mandalika itu nggak pernah punya pemenang tetap setiap tahunnya. Dari tahun 2022 pertama kali digelar sampai sekarang tahun 2025 itu nggak pernah ada pembalap yang terus-menerus dapetin podium pertama ya. Walaupun terlongkap lewat satu balapan gitu juga nggak ada. Jadi untuk pemenang pertama ada Miguel Oliveira. Ini di balapan utama ya, Rin, ya. Miguel Oliveira di 2022. Di 2023 ada Pecco Bagnaia. 2024 ada Jorge Martin. 2025 ada Fermin Aldeguer. Jadi kita benar-benar nggak bisa memprediksi secara akurat siapa sih yang bakal menang di sirkuit ini karena semuanya di luar perkiraan dari kita masing-masing gitu. Betul. Dan ini juga jadi salah satu keunikan sih dari sirkuit Mandalika jadinya. Ketika di race lain kita udah tahu nih sirkuit kesukaan siapa, terus juga ini tikungannya seperti apa, streknya seperti apa, itu kita bisa menganalisa motor-motor mana yang akan capable untuk menaklukkan sirkuit tersebut. Tapi Mandalika ini ternyata hampir nggak bisa sama sekali gitu ya. Kita hanya bisa melihat dari catatan-catatan waktu pada saat mereka melakukan free practice, terus juga kualifikasi. Terus sprint race pun itu nggak bisa jadi acuan kemenangan di balapan utama ternyata gitu. Terus juga kita ngelihat dua Ducati rider itu double DNF, tapi Gresini Racing double podium. Double podium. Ya apresiasi sih buat Gresini Racing ya terutama, dan Fermin Aldeguer ini jadi kemenangan perdananya dia di tahun 2025 sebagai rookie. Tapi udah dinobatin jadi Rookie of the Year belum tadi, Rin? Udah ya langsung ya. Karena gap poinnya tuh cukup jauh dengan Ai Ogura dan apalagi Songkia Chantra gitu. Mungkin ya kemenangan dari Fermin Aldeguer ini ada sangkut pautnya, Rin, karena beberapa hari lalu gue ketemu sama dia dan gue ngasih blangkon. Terus dicoba blangkonnya gitu. Jadi akhirnya dia jujur ini akan menambah kekuatan baru, menambah power. Dan ternyata benar terjadi, cocokologi aja sih. Karena memang Fermin Aldeguer tuh datang ke Indonesia dia benar-benar confidence. Walaupun ini pertama kali di MotoGP, tapi waktu di Moto2 Fermin Aldeguer udah pernah nyicipin sirkuit Mandalika. Jadi sebagai seorang rookie juga dia udah punya pengalaman di sini, walaupun ada gaya balap dan juga cara-cara teknikal membawa GP24 dengan cara yang berbeda itu. Tapi balapan cukup seru, walaupun ya sangat disayangkan ya Marc Marquez crash dan mengalami cedera. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Pecco Bagnaia juga, terus ada Juan Mir juga nggak bisa finish, terus juga Marco Bezzecchi yang terlibat dengan insiden dengan Marc Marquez, terus juga ada siapa lagi ya? Ya, tadi ada beberapa yang crash juga ya. Pokoknya total finish tuh cuman 14 rider, 14 rider. Jadi semuanya dapat poin yang finish gitu. Jadi ya ditambah juga penontonnya tuh full. Jadi
Indis ekonomi kita sempat pesimis kalau Mandalika tahun ini tuh bakalan sepi gitu ya. Tapi ternyata semua tiketnya sold out dari semua kelas tiket ya Drin. Dari tiket yang paling murah general admission 150.000, terus juga grandstand paling murah 400.000. VIP yang paling mahal 30-35 juta juga laku gitu. Jadi senang aja dan total penontonnya itu mencapai 140.325 orang dan ini memecahkan rekor dari tahun-tahun sebelumnya yang 101.000, 102.000, tahun kemarin 120.000 gitu. Jadi ya ini harusnya bisa meningkatkan multiplier effect ya dari ekonomi, akomodasi, transportasi, khususnya masyarakat di Lombok harus sih happy ending ya. Gitu Drit kalau dari gue impresinya. Gue nambahin juga datanya ya. Ini tadi kan Fermin Aldeguer jadi youngest MotoGP winners gitu ya. Jadi pembalap yang paling termuda gitu. Kedua. Nah, dari secara keseluruhan dari daftarnya ini yang pertama itu masih Marc Marquez ya. Marc Marquez, kemudian dia 20 tahun 63 hari waktu dulu untuk pertama kalinya 2013. 2013, kemudian juga ada Fermin Aldeguer nih yang hari ini. Terus udah gitu juga ada Freddy Spencer di tempat ketiga dan terakhir itu yang ke-10 Valentino Rossi. Gitu, jadi Marc Marquez masih unggul. Selalu dibanding-bandingin. Bukan dibandingkan, emang data yang berbicara gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi, ini gue akan ngasih tahu apa hasil konversinya tadi ya terkait dengan Fermin Aldeguer. Tadi Fermin Aldeguer itu bilang ini balapan yang amazing banget. Dia juga berterima kasih kepada Ducati, terima kasih kepada tim Gresini karena makasih sama Albi dan masih Blancon. Dan menurut Fermin ini tahun rookie yang memang nggak mudah gitu sampai akhirnya dia bisa posisi pertama gitu ya di main race pula gitu. Dan kemarin juga pas kemarin kita di media scrum gitu ya, Fermin Aldeguer tuh bilangnya memang dia pengen banget, dia yakin banget dia bisa podium, tapi kemarin kan akhirnya dia dibalap sama Marco Bezzecchi gitu ya. Marco Bezzecchi mungkin karena juga pengalamannya lebih bagus dari Fermin Aldeguer gitu. Tapi dan udah kemudian beberapa tahun lebih awal lah ya balapan MotoGP. Jadi akhirnya hari ini dia senang banget dan tadi kalau misalnya kita lihat juga kan di performa dia nangis nangis emosional banget. Mana dia Padovani bos tim Gresini terus udah gitu juga sama pacarnya itu juga nangis semua. Happy ya. Satu tim tuh terharu semua gitu. Betul. Nah, kalau tadi di konversinya Alex Marquez ya. Alex Marquez itu sebenarnya dia bilang ini podium yang nice banget di Mandalika karena berawal dari start yang buruk gitu ya. Dia kan startnya di posisi ke-7. Nah, tahun lalu dia juga cukup kesulitan katanya. Tapi di tahun ini dia bisa podium. Tapi kemudian dia bilang memang di atas kertas untuk Mandalika sendiri ini adalah menjadi sirkuit yang menjadi weakness-nya dia gitu. Jadi yang paling lemahnya dari Alex Marquez kayak gitu. Nah, yang terakhir dari Pedro Acosta. Pedro Acosta ini bilangnya di tahun ini atau setelah summer break gitu ya, dia kan kompetitif banget. Nah, ini ada perubahan dari mentalitas dari Pedro Acosta sendiri yang diakui sama Pedro Acosta. Jadi kalau tadi kata Pedro Acosta belakangan ini dia lebih dewasa, lebih bisa enggak gerasa kerusuk. Manajemen emosi. Betul. Dan juga untuk mengurangi kesalahan yang pernah dilakuin sama dia tuh di saat-saat menjadi rookie gitu di tahun sebelumnya. Dan tentunya ya dia happy dengan adanya hasil dari weekend ini. Kalau kita lihat Pedro Acosta sebenarnya juga dari sejak hari Jumat itu oke banget. Iya, udah on fire dari awal dia. Dan buktinya ya dia starting grid enggak ya. Posisi keberapa dia? Keempat ya, lumayan lah ya. Lumayan 5 besar lah kayak gitu. Oke. Nah, Bi, kita ngomongin sama Marc Marquez deh. Tadi kan sebenarnya juga gue agak sedih ya. Sedih banget. Marc Marquez ini di main race-nya sendiri dia belum pernah finish gitu. Di tahun 2022 waktu dulu yang gue juga nonton ke sini, itu dia crash, dia langsung dibawa sama helikopter Basarnas. Itu langsung dibawa gitu. Terus kayak gitu di tahun 2023 dia juga nggak finish. 2024 di Gresini dia motornya kebakar. Nggak finish juga. Kali ini di 2025 dia juga crash dan cedera. Nah, update-nya dia kena dislokasi bahu ya. Dan ada refraktur. Betul. Dan tadi juga, gue agak sedih sih ngelihatnya karena dari setelah di medical center ya, terus dia ke boxnya. Lengannya itu kan ditutup sama baju gitu, jadinya ya supaya nggak kelihatan di bubas gitu ya.
akhirnya pakai itu juga sih apa baju gitu. Terus udah gitu tadi juga dia sempat diwawancara tuh sama apa media Spanyol ya kalau nggak salah. Nah dia tuh bilangnya oke, kalau dia tuh bilangnya oke ini bukan eh, jadi yang terbaik untuk berselebrasi jadi juara dunia gitu. Jadi maksud dia adalah ya ketika dia udah crash terus udah gitu kecedera ya sebenarnya dia pengen happy kan untuk menselebrasikan juara dunia di Mandalika gitu. Tapi ternyata ini malah jadi sedih gitu. Dan Mandalika ini menurut dia memang cukup sulit. Sejak di Jumat, kemudian juga di sesi Sabtu, itu dia juga udah bilang di media Scrum ini merupakan seri yang cukup sulit di Mandalika dan dia pengen cepet-cepet aja skip Mandalika Phillip Island ya? Betul, langsung ke Phillip Island gitu. Tapi sebenarnya Bi, kalau dibandingin dengan di sesi Jumat ataupun hari sprint race waktu kemarin, di main race ini sebenarnya menurut dari Marc Marquez, dia dan juga timnya ini udah melakukan sebuah hal yang cukup besar gitu, langkah yang besar untuk melakukan setup motornya. Karena waktu semalam pun itu gue ngelihat banget ya pada lembur ya. Marc Marquez sama Alex Marquez sama Pecco Bagnaia dan juga tim Ducati itu pada lembur semua gitu. Nah, terus udah gitu juga dia bilang tapi yang ya karena memang balapannya dia cuma ada di menjalani 5 sampai 6 corner di satu lap itu ya nggak bisa improvement banyak kayak gitu. Nah, tadi yang menurut gue yang juga menjadi salah satu teladan ya buat Marc Marquez itu adalah oke, tadi Marc Marquez bilangnya Pecco Bagnaia ya. Marc Marquez itu Marco Bezzecchi juga udah datang ke Marc Marquez, dia juga udah minta maaf sorry sama nanyain kondisinya. Betul, nanyain kondisinya dan juga dia bilang please no hard feelings to Marco Bezzecchi. Jadi jangan apa ya, jangan terusik atau jangan marahin jangan marahin Marco Bezzecchi gitu. Karena ini pure racing incident sih. Betul. Racing incident. Menurut dari Marc Marquez juga ini nggak ada apa namanya rencana atau kayak kesengajaan kah? Ya nggak ada kesengajaan untuk bisa ya cedera kayak gitu. Iya. Nah kalau gue menimpali memang kita sama-sama tahu Marc Marquez bawa motornya seperti apa, Marco Bezzecchi juga bawa motornya seperti apa, dan mereka kan beberapa kali melakukan battle ya di sirkuit selanjutnya. Bagi seorang Marco Bezzecchi itu kita melihat balapannya tuh sebenarnya rapih kayak di kemarin di sprint race pas adu sama Fermin Aldeguer. Nah tapi kalau dari kacamata gue melihat masalah teknis atau hal teknis lah, kenapa crash antara Marco Bezzecchi dan juga Marc Marquez ini tidak bisa dihindari, ini ada faktor daripada aerodinamika, Adrian. Jadi kan ketika kita lagi beradu cepat motor sama motor MotoGP yang udah pakai namanya aerodinamika kayak misalnya winglet apa segala macam, itu pasti menghadirkan yang namanya dirty air. Nah jadi kalau misalnya tadi kita ngeliat replaynya, Marc Marquez itu sebelah kanan, Marco Bezzecchi sebelah kirinya, terus pas Marc Marquez itu lagi mau mulai menikung, kita ngeliat Marco Bezzecchi itu kayak meluncur gitu, nggak bisa ngerem. Nah ketika ada dirty air ini sama kayak balapan di Formula One sebenarnya. Jadi karena dirty air itu terjadi, motornya Marco Bezzecchi itu walaupun sudah direm sekuat tenaga, dia seolah-olah tuh kayak ketarik karena ada dorongan angin ataupun tarikan angin yang timbul karena turbulensi dari motornya Marc Marquez sendiri gitu. Jadi Ducati kan punya winglet yang cukup lebar dan menghasilkan dirty air yang kalau kita side by side itu bakal berasa banget. Mungkin kita sebagai orang biasa yang nggak ikut balapan nggak akan mengerti dan belum bisa nyampe lah gitu. Kayak bilangnya, oh ini Marco Bezzecchi nubruk aja nih, nyeruduk aja gitu. Tapi secara teknik mungkin ada tadi betul, dirty air, ada dirty air segala macam. Gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau misalnya ada angin segala macam kan, itulah kenapa insinyur-insinyur di berbagai tim MotoGP itu menciptakan bentuk aerodinamika sedemikian rupa ya untuk bisa memanfaatkan udara supaya motornya tetap kompetitif. Nah, tapi ada efek sampingnya, itu menghadirkan dirty air yang bisa dirasakan oleh beberapa rider ketika lagi side by side ataupun bersaing seperti itu. Makanya kan ada yang namanya slipstream segala macam, itu untuk mendapatkan udara clean air. Kalau kita slipstream kan kita nggak kena udara kotor yang berhembus terlalu besar gitu. Nah, jadi ini adalah kayak opposite ataupun anti istilahnya jadi kayak kebalikannya, kayak kebalikan daripada clean air kalau misalnya lagi slipstream. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat Marc Marquez memang cukup sportif ya, dia merasa bahwa ini bukan kesalahan Marco Bezzecchi dan menenangkan para fans untuk tidak memberikan hujatan gitu kepada Marco Bezzecchi karena ini racing incident, pure racing incident. Jadi ya kita sih harapannya kita sebagai penonton MotoGP ataupun fans juga tetap tidak saling menyalahkan lah, karena Marc Marquez sendiri juga
udah memaafkan Iya, gitu lah. iya. Gitu sih. Sebenarnya dia bilang tadi kan di Instagramnya, kalau misalnya teman-teman juga udah buka lah Yes, ya pasti Instagram Marc Marquez, please do not dia bilang no hard feelings, No hard feeling to towards ke Marco Bezzecchi. Jadi teman-teman yang masih menghujat Iya, iya. jangan ya, ini Kesel udah- pasti sih, karena iya, kita iya, juga itu. kalau ngeliat, aduh kenapa sih gitu, kesel pasti ada gitu. Tapi jangan alamatkan kekesalan kita untuk membuat pembalap lain juga jadi down, karena itu juga pasti Marco Bezzecchi juga nggak mau, karena kan Marco Iya. Bezzecchi juga masih berupaya untuk bisa mengejar ketertinggalan poin sama Pecco untuk bisa mendapatkan klasemen 3 besar. Betul. Jadi ya kayaknya nggak mungkin lah itu sengaja gitu, karena mereka tuh juga sportif gitu kan. Marco Bezzecchi kan juga crash juga ya. Kemudian juga update-nya tadi udah langsung ke medical center. Betul. Tapi memang nggak seperti Marc Marquez yang punya cedera. Dia memang nggak cedera apa-apa Yeah. gitu. Dan alhamdulillah seperti itu. Nah tadi juga kalau misalkan update untuk sanksinya BES itu kita belum ada ya. Nanti kita akan update dulu. Nah, kalau tadi Marc Marquez sendiri dia langsung diterbangin ke Madrid. Jadi Oke. kalau tadi kita lihat Albi mungkin tadi lihat juga ya Yes. di paddock ya. Jadi kebetulan pada saat balapan tuh kita lagi ada di VIP box Ducati dan ada beberapa petinggi-petinggi di Ducati yang kebetulan ada di dalam sana dan bilang dapat info nih dari Tardozzi sebelum muncul di layar TV ya. Ada info dari Tardozzi kalau Marc Marquez tuh mengalami cedera, dan cedera ini kemungkinan adalah fraktur atau retakan dan dislokasi bahu. Jadi awalnya itu masih belum ketahuan apakah tulang lengan dan bahunya yang bergeser atau ada patahan di collarbone gitu. Nah pada saat dibilang seperti itu, petinggi Ducati bilang, oh my god, kata dia gitu. Kalau collarbone ataupun bahu patah sebenarnya punya pemulihan lebih cepat jika dibandingkan dengan cedera Marc Marquez yang ada di lengan kanan sini. Hanya saja secepat-cepatnya sembuh itu butuh waktu minimal 2 minggu, idealnya di 3-4 minggu. Jadi ada kemungkinan Marc Marquez akan absen di Phillip Island nanti, walaupun ini jadi salah satu balapan yang pengen dia laksanakan gitu, karena dia pengen banget nge-skip Mandalika sebenarnya dengan situasi yang ada kemarin kayak gitu loh. Nah isu daripada kenapa Marc Marquez, Pecco kesulitan dan juga beberapa pembalap lain kesulitan juga sebenarnya ada analisanya, Drin. Kayak misalnya Marc Marquez sebenarnya tidak menyalahkan siapapun ya, walaupun memang ada beberapa rider yang secara terang-terangan menyalahkan kondisi yang sedang terjadi. Nah kayak misalnya Pecco Bagnaia, dia ini berurutan nih dari Marquez yang tidak mau menyalahkan siapapun, lalu Pecco yang bilang seharusnya bukan gue deh yang ditanya, tapi ada pihak lain yang harus ditanya kenapa ini masalah terjadi gitu. Jadi udah mulai tendensius walaupun tidak menyebutkan nama. Nah terakhir Fabio Quartararo yang cukup frontal dengan menyebut ini masalah ada di Michelin, yaitu bannya. Karena sirkuit Mandalika punya grip aspal yang cukup bagus, apalagi kalau pagi hari, tapi ketika mulai siang hari udara makin panas, ini ada gejala-gejala anomali yang terjadi pada ban yang nggak bisa diprediksi apakah dia akan tetap grip ataukah ada permasalahan cepat aus apa segala macam yang tidak termonitor oleh feeling di atas motor atau pada saat rider ini lagi membawa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang wah ini sirkuitnya terkutuk buat Marc Marquez atau buat pembalap, ya itu hanya sebagai diksi aja ya Drin ya. Tapi kita ada hal teknis kok yang bisa dijelaskan kenapa Mandalika ini cukup sulit gitu, cukup sulit untuk bisa menaklukkan sirkuit Mandalika ini. Yaitu karena ya kalau faktor alam ya memang suhunya panas banget. Lintasan trek itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Udara luar itu di jam 2 siang sekitar 31 sampai 33 derajat Celcius. Panas banget, Drin. Panas banget, meletek gitu rasanya. Nah, itulah mungkin yang mempengaruhi ban. Nah, tapi faktor alam kan nggak bisa dilawan. Faktor alam nggak bisa dilawan. Nah, yang harusnya dilakukan adalah mungkin maksudnya Fabio Quartararo ataupun Pecco adalah ayo dong Michelin sebagai penyalur ban ini buat ban yang lebih cocok ataupun lebih bisa di-manage di kondisi-kondisi ekstrim seperti ini. Mungkin maksudnya para pembalap itu seperti itu gitu. Nah soal angin segala macam, beberapa sirkuit kayak Phillip Island, Mandalika memang di pinggir pantai angin kencang, tapi itu nggak seberapa signifikan karena angin ataupun udara selama si motor itu punya aerodinamika yang secara teknik itu proporsional untuk dibawa balapan, nggak akan ada masalah berarti gitu, Drin. Jadi memang kalau dari perkataan para pembalap memang diarahkan kepada Michelin sendiri. Jadi kalau mau marah jangan sama pembalap, mungkin sama penyalur bannya gitu. Nah, tapi ya ini balik lagi ya, ini lebih kepada teknis. Kita sendiri tidak menyalahkan Michelin karena itu pernyataan yang kita kutip dari para pembalap sendiri. Gitu ya, Drin ya.
Soal Marquez juga tadi dia bilangnya sedih banget ya tentunya karena dia bisa crash dan juga cedera, dan apalagi ya waktu kemarin ketika gue tanya sendiri gitu ya sama Marc Marquez waktu kemarin dengan hasil yang misalkan memang complicated kayak gini, kesulitan kayak gini, apakah lu punya apa ya motivasi untuk nge-push atau enggak gitu. Nah waktu kemarin sebenarnya Marc Marquez tuh bilangnya daripada gue crash, daripada gue cedera lagi, gue mendingan bertahan aja deh gitu. Makanya akhirnya waktu kemarin juga dia bilang akhirnya ya udah gue pengen skip aja ke Phillip Island gitu. Tapi kemudian gue sempat bertanya lagi, tapi kan lu nggak pernah finish di sini gitu di main race gitu. Terus dari itu makanya akhirnya dari Marc Marquez sendiri ya bukan maksud gue tidak berusaha untuk tidak berusaha untuk nge-push gitu, tapi ya tadi daripada gue crash lagi, daripada gue cedera lagi ya makanya gue bertahan aja. Tadi kayak gitu sih. Sebenarnya gue udah sempet feeling sih, Din. Apa ya, gue nggak mau Marc Marquez ini mengalami kesialan lagi gitu, karena kita berharap banget dia bisa finish gitu, karena apa ya, jangankan bisa menang, bisa podium, buat finish aja tuh belum pernah Marc Marquez di Mandalika gitu. Nah kemarin waktu pada saat Marc Marquez sama Alex Rins senggolan di sprint race ya, itu kan di media scrum sini nih, di belakang kita sini, sebelah pojok sana, itu Alex Rins sama Marc Marquez bercanda. Nah tapi Alex Rins tuh sempat megang tangan kanannya Marc Marquez gini kan. Gue tuh ngeliatnya ngilu, Drin, karena gue tahu itu titik bekas operasinya Marc Marquez. Jadi itu salah satu apa ya, hal yang paling jadi permasalahan Marc Marquez beberapa tahun lalu gitu, dipegang sama Alex Rins gitu, kayak jangan belum pergi gitu kan, ngilu gitu ngeliatnya, jangan sampai kenapa-napa lagi deh tangannya Marc Marquez. Ternyata pada saat main race dia jatuh, puguling kenceng, terus dia begitu bangun langsung megangin tangannya, jadi kayak nggak bisa gerak di bagian bahu sini, jadi ya kayak dislokasi bener gitu, dan katanya ada retakan, jadi ya mungkin pertanda itu memang ada gitu, tapi ya gue memilih untuk mempercayai hal-hal teknis dibandingkan dengan hal-hal kayak kutukan lah, apa segala macam, karena memang Marc Marquez itu mengakui dia cara bawa motornya itu agresif di beberapa sirkuit lain, tapi di Mandalika itu membutuhkan cara balapan yang soft gitu, kayak misalnya Pecco waktu itu bisa menang ya karena kita ngeliat bawanya rapi. Terus juga kemarin Marco Bezzecchi pada saat sprint race juga bawanya rapi, Roger Martin juga rapi. Nah, sedangkan kan Marc Marquez itu agresif, udah gitu juga dia masalah-masalah di motor aja bisa dia kesampingkan dengan gayanya yang agresif gitu. Nah, ketika ketemu Mandalika yang butuh cara smooth, mungkin juga dia perlu adaptasi lagi dan main aman dan main tenang gitu. Dilalahnya ya dia mengalami insiden dengan Marco Bezzecchi tadi. Tapi ya kita doain Marc Marquez cepat sembuh, dan di sisa 4 balapan lagi, Phillip Island, Sepang, Algarve, Portugal sama dengan Valencia bisa diikuti dengan semaksimal mungkin. Gue berharapnya mungkin jangan absen kali ya. Iya. Tapi kita nggak bisa maksain lah ya, namanya cedera. Kan Marc Marquez pernah bilang kalau cedera jangan dipaksain gitu. Jadi kayak yaudah sembuhin dulu, buat gas 100% lagi ke depannya. Oke. Nah kita ke Pecco Bagnaia ya, Devi. Pecco Bagnaia tadi agak sedih ya. Bukan agak sedih, kayaknya emang sedih gitu selama di Mandalika dia ketemu di depan nih di pit box, bolak-balik ke garasi tuh, hai Pecco, mukanya datar aja gitu. Waktu kemarin pun juga akhirnya ditanya kan sama para jurnalis di media scrum, dia bilang nggak tahu, tanya aja Gigi Dalikna, kata dia soal teknis, tanya Gigi deh gitu. Terus tadi pun juga dia kan akhirnya crash di lap ke-9 kan, di sektor 4, dan dia sampai gesturnya oh god gitu. Maksudnya kayak udah frustasi juga sih. Tapi sebenarnya ada juga omongan dari Pecco Bagnaia tadi setelah dia crash gitu ya. Dia bilang dia nggak punya jawaban, dia dan juga timnya nggak punya jawaban kenapa kejadian akhir pekan ini, karena benar-benar kayak jungkir balik nih. Di Motegi dia bisa improve banget, juara, tapi di Mandalika ya dia keok lagi. Double P1 padahal di Motegi. Betul. Jadi nanti dia bilangnya, jadi kami akan memeriksa data dulu nih, juga beberapa para teknisi untuk menemukan solusi lagi gitu. Apakah GP berikutnya ini bisa bersaing di posisi ketiga atau di kejuaraan lah dibilang gitu, ataupun di kalau di sekarang championship-nya di posisi ketiga kan, Pecco Bagnaia daripada Alex Marquez. Betul. Gitu. Nah kalau Pecco sendiri itu sebenarnya kemarin dia ngomong di media scrum, itu tuh sebelum sprint apa setelah sprint ya, dia bilang sebenarnya settingan yang dipakai di Mandalika itu sama persis kayak settingan yang dipakai di Motegi kemarin. Betul. Tapi Pecco sendiri pun nggak tahu entah kenapa feeling daripada motornya itu beda banget. Jadi harusnya kan dengan settingan yang sama rasanya sama, tapi ini beda banget ya. Awalnya kita mikir mungkin ya faktor ban tadi, apakah cuaca segala macam ya, mungkin
itu yang ada di benak para mekanik ataupun tim balap sendiri. Tapi kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Buktinya tadi kan Sadino udah bilang kalau Pecco sama timnya itu masih harus membedah apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Ducati Lenovo itu begitu kemalangan di Mandalika ini gitu. Tapi beruntungnya memang di podium masih diwakili sama Ducati ya. Ada Fermin Aldeguer yang kontraknya juga sama Ducati dan ada Alex Marquez walaupun keduanya pakai GP24 jadi ya memang petinggi Ducati harus tetap senang karena Ducati masih ada di podium walaupun tim utamanya tidak berhasil finish dua-dua. Jadi ini apa ya? Combo banget sih Drin. Mulai dari Marquez pertama kalinya harus digodok di Q1 dulu nggak sih? Sepanjang 2025. Betul. Terus juga sprint race dan sprint race tidak podium. Betul. Bagi kedua pembalap Ducati. Terus di main race-nya jangankan podium gitu. Top 5 enggak, top 10 enggak, tapi dua-duanya do not finish. Jadi kayak ada apa sih sama Mandalika gitu kan buat Ducati ini gitu kan. Tapi ya itulah gue masih mempercayai ada faktor teknis yang terjadi, bukan faktor gaib, angker, kutukan apa segala macam. Ya walaupun kita kayak percaya nggak percaya dunia, mau nggak percaya kejadian, tapi dipercaya pun masa sih gitu loh. Kalau menurut teman-teman ataupun penonton After Race gimana nih pendapatnya? Apakah yang terjadi karena benar faktor teknis atau faktor klinik nih? Nah kemarin juga Pecco Bagnaia melanjutkan tadi apa kata Albi ya di setelah sprint race gitu. Dia bilangnya ya gue tuh kemarin kayak pengendara aja. Jadi kayak penumpangnya aja gitu, sementara motornya nggak bisa dikendalikan sama sekali, akselerasi dia nggak bisa, dia brake points nggak bisa. Dan kalau kita lihat tadi di lap ke-9 itu ya mungkin mau dikendaliin juga susah gitu. Kita lihat kalau menurut gue tadi dia agak losing juga di frontnya ya, di front tire-nya kayak gitu. Jadi udah miring tuh nggak bisa bangun lagi. Kelihatan Pecco jatuhnya tuh begitu, low side sebenarnya, tapi ya itu udah pasti bikin bete banget gitu karena ketika pembalap itu bisa crash, itu artinya ada sesuatu yang salah dengan apa cara dia bawa kah atau motornya yang tidak bisa diajak bermanuver kah kayak gitu Dream. Oke. Nah tadi juga dia bilang gini, Pecco Bagnaia ini minta maaf kepada timnya atas tadi ya crashnya. Dia juga udah berusaha katanya meskipun udah lebih lambat 1,5 detik dari pembalap terdepan. Kemudian juga dia minta maaf karena sebenarnya dia pengen memperkecil jaraknya dengan posisi kedua terakhir dan ternyata ya jatuh kayak gitu. Berjuang banget lah buat Ducati di Mandalika. Oke, gue update dulu ya terkait dengan championship-nya gitu ya. Ini ada yang menarik di posisi rider standing championship-nya. Oke, kalau Marc Marquez kan udah lah ya, dia udah menjadi juara dunia dan sekarang poinnya 545 poin sama karena dia nggak dia dapat poinnya karena sprint race kan. Iya, karena sprint race. Tapi di main race kan dia DNF. Kemudian ada Alex Marquez 362. Ini poinnya selisihnya 183 dari Marc Marquez. Pecco Bagnaia ini 274. Ini selisihnya 271 dari Marc Marquez gitu ya. Tapi kemudian Marco Bezzecchi mungkin ini dibandingin sama Pecco Bagnaia selisihnya cuma 20 poin. Cuma 20 poin. Betul. Ini ya bisa jadi kalau misalkan beberapa race lagi ya. Kekejar kalau misalnya konsisten. Betul. Yang menarik, Pedro Acosta yang dari posisi ke-6 ini naik satu peringkat jadi di posisi 5. Jadi dia mengalahkan Franco Morbidelli gitu. Tapi Brad Binder juga lompatnya tinggi kalau nggak salah ya, Din? Brad Binder di sini nggak ada. Jadi ini 10 besar nih. Kalau Brad Binder belum masuk ke rider standing dari championship-nya ya. Oke. Ini untuk balapan Mandalika sih maksud gue tadi. Ini lebih ke klasemen berarti kan? Ini klasemen ya, poin-poinnya. Kalau Pedro Acosta tadi poinnya 215, kemudian Franco Morbidelli itu 207. Jadi sekarang posisinya dari Pedro Acosta itu di atas dari Franco Morbidelli, kayak gitu. Nah kalau untuk menurut Albi untuk kedepannya nih di posisi kedua dan tiga apakah masih diperebutkan oleh Alex Marquez atau yang lebih suruh ya tadi Marco Bezzecchi sama Pecco Bagnaia? Kalau melihat dari konsistensi Alex Marquez sendiri sih untuk berada di top 10 terus juga mengejar untuk bisa selalu podium kayaknya untuk posisi runner up nih masih akan dipegang sama Alex Marquez Dream. Nah, tapi untuk perebutan posisi ketiga ini sih yang menurut gue bakalan jauh lebih seru antara Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi. Selain karena mereka beda tim, sama-sama pabrikan ya, yang satu pabrikan Ducati, yang satu pabrikan Aprilia, sama-sama motor Itali. Ini pasti juga ada egosentrisnya sendiri. Terus juga mereka sama-sama keluaran dari VR46 Academy Padepokan gitu. Jadi kayak mungkin akan temen lawan temen gitu. Nah tapi kalau ngelihat dari
pergerakannya Marco Bezzecchi, cara balapnya kayaknya dia berkemungkinan untuk menyusul sih. Karena Pecco itu angin-anginan, kadang feelingnya bagus, kadang feelingnya jelek, dan kita nggak bisa memprediksi kapan dia bakal tampil secara maksimal ya di balapan-balapan gitu. Kalau sekarang gue lagi dukung Marco Bezzecchi sih buat posisi ketiganya. Gitu. Tapi ini yang lagi menjadi rumor gitu ya di pedok MotoGP. Waktu kemarin kan memang ditanya nih Pecco Bagnaia waktu kemarin tes di Misano itu pakai dipinjemin motornya GP24 Franco Morbidelli atau enggak gitu. Nah sebenarnya waktu kemarin ada jurnalis Crash dari Indonesia itu nanya sendiri ke Pecco Bagnaia gitu, dan dia bilangnya enggak, saya tidak mengkonfirmasi hal itu. Yang dikonfirmasi adalah memang ada part-part di mana GP24 gitu ya, kayak misalnya swing arm, terus kemudian right hand device-nya sama fork-nya itu memang GP24 dipakai di GP25-nya Pecco Bagnaia gitu kan. Terus mixing dong ya jatuhnya, hybrid. Betul, tapi kemudian ada muncul nih Uchiyo gitu ya, Uchiyo VR46 ini di wawancara sama MotoGP-nya langsung. Dia bilang, ya bener, memang di tes Misano kita pinjemin motornya Morbidelli sama Pecco Bagnaia, dan akhirnya muncullah berkembang isu-isu yang akhirnya dan rumor-rumor gitu ya, wah ini jangan-jangan di Motegi Pecco Bagnaia pakai motornya GP24 gitu, bukannya GP25 yang dipasangin part-part GP24 kayak gitu. Oke, kalau menurut gue mungkin bener dipinjemin, tapi kayak buat dibandingkan atau dipinjem dulu beberapa partnya buat tes kayak gitu. Jadi kayak ya di mixing lah istilahnya kayak gitu, jadi nggak totally dituker apa segala macam, kayaknya sih nggak sih. Oke. Nah kemarin juga ditanyain lagi, dikonfirmasi lagi sama jurnalis MotoGP yang ada di media sekarang saat after the sprint race. Nah terus udah gitu dia bener-bener nggak mau jawab apakah motor yang ada di Misano itu adalah motor Morbidelli atau motor yang di Motegi itu adalah motor yang sama seperti di tes Misano. Ya kan itu secara nggak langsung dia ngomongnya yaitu pakai motor Morbidelli gitu. Dan Pecco Bagnaia sama sekali nggak mau ngomong soal ini. Dia bilang soal teknis saya nggak mau jawab, saya hanya pembalap, dia bilang gitu. Kalau teknis tanya ke Gigi Dall'Igna, udah paling bener. Tapi memang kalau ngeliat mukanya Gigi Pecco ya. Muka Pecco, Gigi, Mark, Davide gitu, bete sih. Agak bete emot ya. Apalagi main lembur ya kan Rin. Itu pasti dia pasti memikirkan banyak hal tentang apa sih yang terjadi sama mereka di Mandalika, dan ini juga jadi tanggung jawab kan, karena akan berkaitan sama yang namanya brand image, terus juga sponsor segala macam, sehingga mereka harus bisa menampilkan segala sesuatu dengan maksimal. Apalagi Ducati punya 2 pembalap yang gelarnya juara dunia, Pecco Bagnaia 2 kali dan Marc Marquez 7 kali untuk MotoGP atau 9 kali untuk total Grand Prix. Jadi kayak pertanggungjawabannya mana nih gitu. Kalau misalnya ridernya itu mengalami masalah, berarti kan yang harus ditanyain selain rider ya para petinggi kayak tim manajer kayak Davide Tardozzi atau direktur teknis Luigi Dall'Igna kayak gitu. Jadi benar-benar mereka tuh kemarin Sardina jadi saksinya lembur segala macam malam banget di 8:30 malam waktu sini ya, waktu Lombok Indonesia Tengah, dan itu pasti mereka saling bongkar data telemetri masing-masing gitu buat diperbandingkan apa masalahnya, terus kayak sektor mana di sirkuit ini yang jadi persoalan ataupun jadi titik lemah segala macam, itu pasti udah mereka bongkar semua gitu. Tapi ya hasilnya gitu. Apalagi kan kalau misalkan pembalap Ducati ini memang sharing data kan, dia sharing data. Makanya akhirnya datanya Fermin Aldeguer itu juga bisa dilihat sama Pecco Bagnaia yang Marquez sama Alex Marquez kayak gitu. Dan kalau waktu kemarin memang ditanya juga Fermin Aldeguer ini, kok bisa lo improve gitu, lo udah kayak misalkan menguasai lah trek Mandalika ini, tapi kayak misalkan Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Morbidelli, kemudian juga Fabio Di Gio itu kok keok gitu kan. Nah Fermin Aldeguer tuh juga jawabnya sebenarnya gini, gue nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, dia hanya fokus sama dirinya sendiri gitu. Terus dari itu dia bilangnya, ya mungkin data gue bisa dilihat sama Pecco Bagnaia sama Marc Marquez gitu, tapi settingan motornya itu kan balik lagi ke ridernya. Preferensi masing-masing gitu, riding style jadi, masing-masing. Kata dia, gue juga nggak tahu setupnya Pecco Bagnaia kayak gimana, Marc Marquez kayak gimana, jadi itu balik lagi ke masing-masing pembalapnya gitu, terkait dengan tadi maupun setup motor dan juga riding style-nya juga mungkin gaya balapnya juga beda. Apalagi postur dari masing-masing pembalap tuh beda, dan itu akan mempengaruhi cara dia menikung, cara dia punya angle, itu juga kan sangat mempengaruhi. Apalagi Fermin itu sama kayak Alex tinggi. Pecco itu mungkin
Tinggi juga. setinggi gue gitu lah. Marc Marquez lebih Lebih pendek. pendek sedikit gitu, dan itu pasti juga akan beda-beda walaupun settingan motor ini akan sama, tapi ketika yang bawahnya itu berbeda secara postur, terus juga muscle segala macam, itu pasti akan beda banget hasilnya gitu sih. Waktu kemarin juga gue sempat nanya Marc Marquez ya, gimana sih feelingnya gitu terhadap day by day dari Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu gitu. Kalau hari Jumat memang dia bilang struggling banget, terus udah gitu hari Sabtu, hari Jumat tuh dia crash 2 kali kan, crash 2 kali sampai akhirnya dia bilang gue nggak mau crash lagi gitu di sesi berikutnya karena ya itu hal yang bodoh menurut dia karena udah cedera lagi, tapi kan akhirnya cedera lagi. Gitu. Terus udah gitu di hari Sabtu dia bilangnya ini sebenarnya hampir sama feelingnya terhadap motornya sama hari Jumat, tapi karena hari Jumat itu ada pelajarannya ketika dia crash dia lebih hati-hati kayak gitu. Dan sebenarnya di hari Minggu ini Marc Marquez lebih punya feeling yang better gitu, tapi ya tadi karena crash akhirnya dia nggak bisa lanjutin balapan. Sangat disayangkan. Gitu. Oke. Nah, Bi, kita udah lumayan lama. Terus udah gitu kita langsung ke prediksi MotoGP Phillip Island yang akan dilangsungkan 17 sampai dengan 19 Oktober 2025. Nah, ini ada kemenangan terbanyaknya ya secara keseluruhan sejarah masa. Jadi ada Valentino Rossi 6 kali, Casey Stoner 6 kali, dan juga Marc Marquez 4 kali gitu. Tapi untuk yang kemenangan 2024 itu ada Marc Marquez, Jorge Martin, Pecco Bagnaia. Kemudian di tahun 2023 ada Zarco, Bagnaia dan juga Di Gia. Di 2022 ada Rins, Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Nah, Pecco cukup ini ya dominan podium di Phillip Island berarti ya. Tapi juga sebenarnya Marc Marquez yang lumayan banyak kemenangannya gitu. Nah, kalau dari Albi, Phillip Island tuh kayak gimana dan juga prediksi? Phillip Island tuh sebenarnya mirip sama Mandalika ya. Sirkuitnya tuh flowing, pinggir pantai juga. Cuma bedanya di sana udah lebih sejuk, lebih adem. Nah, jadi untuk ban mungkin akan lebih bisa diprediksi gitu, khususnya untuk Michelin sendiri ya, karena ya udah sering lah dipakai di iklim-iklim yang udaranya sejuk gitu. Tapi untuk di iklim-iklim ekstrim ya mungkin Michelin ataupun para pembalap nih harus mulai memikirkan lagi nih, selain Mandalika ada ada Sepang. Nah, tapi untuk Phillip Island nanti ya gue memprediksi bahwa para pembalap yang biasanya balapan di Eropa ataupun di Jepang ini akan menggunakan komposisi settingan yang sama. Apalagi Pecco nih, Pecco pasti penasaran banget ketika di MotoGP pakai settingan yang dia suka, dia bisa posisi pertama di sprint race dan juga di main race. Di Mandalika nggak bisa, dia pasti mau ngebuktiin lagi nih di Phillip Island gue pakai settingan lagi, hasilnya kayak apa. Kalau misalnya ternyata bisa dan bagus, berarti masalahnya ada anomali di Mandalika. Bannya nggak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan suhu yang begitu ekstrim gitu. Tapi ketika nanti dicoba di Sepang lagi, hasilnya kayak apa kita juga harus cari tahu lebih lengkap. Nah, tapi kalau misalnya untuk memprediksi, gue nggak tahu nih ya, Marc Marquez tuh udah bisa balapan atau belum. Walaupun jaraknya 2 minggu dari sekarang, karena kan di Phillip Island itu tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2025. Jadi ada jeda 1 minggu, para pembalap ini bisa istirahat dulu, sedangkan box-boxnya nih yang ada di depan kita sama di depan tuh lagi dikemas-kemasin buat langsung dibawa ke Phillip Island gitu. Iya, betul. Jadi untuk memprediksi, gue melibatkan Marquez atau enggak tuh kayaknya bingung, karena ya kita nggak tahu dia bisa join atau enggak. Nah, tapi gue akan bikin dua prediksi nih, ketika ada Marquez ataupun tidak ada Marquez. Ketika ada Marquez, gue menjagokan Marc Marquez yang akan juara pertama ya. Walaupun kondisi bahunya ini masih cedera lah, pemulihan gitu. Tapi gue yakin Marc Marquez sangat suka dengan track ini, motornya juga sangat mendukung, dan udaranya juga nggak bikin anomali ya, harusnya sama ban gitu. Terus untuk posisi keduanya, kalau Pecco gue nggak dulu. Marco Bezzecchi nggak cedera kan? Nggak. Keduanya gue megang Marco Bezzecchi untuk di Phillip Island. Ketiganya, gue lagi seneng ya sama Fermin Aldeguer nih. Jadi gue akan megang Fermin Aldeguer deh kayaknya. Jadi 1 Marc Marquez, 2-nya Marco Bezzecchi, 3 Fermin Aldeguer. Nah, tapi kalau Marc Marquez tidak bisa balapan, Marco Bezzecchi gue naikin ke peringkat pertama, Fermin Aldeguer peringkat kedua, peringkat ketiganya Alex Marquez. Kalau gimana Lin? Kalau gue tadi sama ya, kalau misalkan Marc Marquez ada, ya pasti gue akan menjagokan Marc Marquez. Mau dia apapun Marquez. Enggak. Jadi kalau ada Marc Marquez pertama, kemudian kedua mungkin Marco Bezzecchi, yang ketiga adalah Alex Marquez. Sama kita, cuma ketuker. Sama ya? Sama. Tapi kalau misalkan memang nggak ada Marc Marquez, ya mungkin
Alex Marquez pertama, Oke. kemudian Marco Bezzecchi, yang ketiganya yang Fermin nggak? Fermin mungkin juga, Pedro Acosta juga lagi bagus juga ya. Fermin kalau mau menang bawa belangkon gue lagi. Tapi nanti kalau gue maunya lebih lihat dulu day by day gimana hasil dari sesi praktis Jumat, Yes. Sabtunya kayak gimana, baru bisa memprediksi di hari Minggu gitu. Ini Tapi kita tadi prediksinya tadi. prediksi dari hasil kemenangan ini aja lah Iya, ya, yang betul. siapa yang lagi kuat segala macam gitu. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau Bertanya? ditanya? Mumpung lagi live Iya nih. betul. Ada? Kalau nggak ada? Apakah ada Pak Direktur? Oh ya, aku Bapak juga Direktur? ini berterima kasih kepada teman-teman Sobat After Rest yang udah subscribe channel gue karena udah 20.000. Terima kasih. Selamat Sadrina. Terima kasih teman-teman Sobat After Rest yang suka nontonin podcast kita ya. Terima kasih juga buat Albi karena udah bisa mendukung kita di podcast After Rest dengan info-infonya kayak gitu. Masih penasaran ya sama sanksi, kira-kira Oh, iya. bakal dapat sanksi nggak? Belum ada informasinya Kita, ya. betul, belum ada informasinya apakah ada sanksi atau enggak, karena kan memang tadi sesuai dengan apa yang tercantum di sini nih di informasi layar, investigasi akan dilakukan setelah res gitu ya. Nah biasanya investigasi ini harus dilakukan kayak misalkan dia nanya dulu nih, race direction nanya dulu ke Marc Marquez dan juga nanya dulu ke Marco Bezzecchi gitu. Jadi tapi tadi karena Marc Marquez saja udah langsung ke bandara ya untuk langsung ke Madrid, ke Spanyol, dia langsung operasi kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut dari jurnalis MotoGP ya Simon Peterson gitu ya, memang udah ikutin dari awal setiap tahunnya gitu. Menurut dari Simon ini Marco Bezzecchi memang seharusnya kena penalti. Oke, ya kelihatan sih memang ada, walaupun tidak sengaja tapi ada mungkin manuver yang beresiko yang terpaksa dilakukan sama Marco Bezzecchi pada saat insiden sama Marc Marquez tadi. Saya masih mau ada live report lagi nih. Jangan lupa tonton ya tempat saya bekerja di mana. Karena Albi ini juga sibuk ya di Mandalika, jadi kita juga curi-curi waktunya untuk podcast gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nontonin kita dari awal, dan juga terima kasih buat Albi. Terima kasih Sadrina, Udah terima kasih Bang Jody. Waktunya untuk podcast ke kita kayak gitu ya. Nah, nanti kita bakalan balik lagi untuk podcast After Rest di Phillip Island 17 sampai dengan 19 Oktober 2025. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih Sobat After Race. Salam dari Mandalika. Oke.